Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Dudini Pratama dari kelompok 2 akan membahas tentang hasil diskusi kami di bedah buku chapter 2 yang topiknya adalah destination planning. Dalam buku ini, destination planning terbagi atas 5 cara, yaitu yang pertama, karakteristik of tourism planning process for destination management, destination visioning, tourism planning toolkits, dan yang terakhir specialized form of destination planning. Pembahasan pertama yaitu karakteristik of tourism planning. History and influence on tourism planning. Rencana pariwisata masa awal ini dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dan dipersiapkan oleh para profesional yang memiliki latar belakang dalam perencanaan regional dan perkotaan ketimbang pariwisata. Ada penekanan pada perencanaan fisik tempat tujuan dalam buku perencanaan pariwisata paling awal. Pengaruh berikutnya terhadap perencanaan pariwisata adalah dari para akademisi dan pakar profesional pariwisata, kebanyakan ahli geografi dan ekonomi yang telah mengembangkan minat khusus terhadap pariwisata, termasuk Profesor Claire Egan yang menerbitkan buku yang berjudul Tourism Planning pada tahun 1979. The benefits of strategic planning for tourism. Setiap tujuan memerlukan perencanaan pariwisata jangka panjang, namun tidak semua tujuan mempunyai rencana jangka panjang bagi pariwisata. Meskipun sangat penting, DMO mungkin dibutuhkan untuk membenarkan menghabiskan waktu dan uang untuk proses perencanaan pariwisata jangka panjang. Oleh karena itu, DMO harus mampu menjelaskan dengan jelas manfaat dari perencanaan jangka panjang bagi pariwisata. Ini ada bagian-bagiannya yang harus dijelaskan oleh DMO, yaitu pertama, clear future direction, rencana pariwisata jangka panjang yang menunjukkan arah yang jelas bagi semua pemangku kepentingan tentang kemajuan pariwisata di tahun-tahun mendatang. Greater attention and emphasis for tourism, memulai dan menyelenggarakan perencanaan jangka panjang cenderung menarik lebih banyak perhatian dan memusatkan perhatian pada pariwisata di tempat tujuan. Vision and goals for tourism, target sudah ditetapkan untuk mencapai tujuan agar dapat dicapai dengan jangka waktu tertentu. INSCAPE pada tahun 1994 mengidentifikasi suatu set keuntungan yang lebih luas dari skema pariwisata nasional dan regional, mengoptimalkan dan menyeimbangkan manfaat pariwisata dari segi ekonomi, lingkungan, dan sosial, menyediakan struktur fisik yang memandu lokasi, jenis, dan sejauh mana perkembangan wisata menarik, fasilitas, layanan, dan infrastrukturnya. Menetapkan pedoman dan standar untuk mempersiapkan rencana terperinci bidang-bidang pengembangan pariwisata spesifik yang konsisten dan saling memperkuat, dan untuk merancang fasilitas wisata yang tepat. Meletakkan dasar untuk implementasi kebijakan pembangunan pariwisata dan rencana serta manajemen berkelanjutan. Menyediakan kerangka kerja untuk koordinasi efektif dari upaya-upaya sektor publik dan swasta dan investasi untuk mengembangkan pariwisata. Menawarkan garis dasar untuk terus memantau kemajuan pariwisata dan menopangnya. Naming of tourism plans. Semua orang yang belum tahu tentang perencanaan pariwisata pasti bingung dan ada kebutuhan yang pasti untuk terminologi yang lebih terstandarisasi di seluruh dunia agar dapat memberikan petunjuk penamaan. Tiga kelompok berikut ini dapat digunakan sebagai petunjuk penamaan tersebut: rencana utama pariwisata, strategi pariwisata, dan rencana aksi pariwisata. Outcome of tourism planning. DMO dan para pemangku kepentingan harus menetapkan tujuan utama untuk menyelesaikan rencana pariwisata dan menyatakan hasil perencanaan yang diinginkan. Ini diungkapkan oleh Emil and Morrison tahun 2012, yang juga menyarankan agar perencanaan pariwisata sebaiknya memiliki 5 hasil. Pertama, untuk mengidentifikasi pendekatan alternatif, menciptakan hal-hal yang diinginkan, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mempertahankan keunikan, menyesuaikan diri pada situasi yang tidak terduga. Content Area of Tourism Plan, UNWTO, menyatakan bahwa rencana utama pariwisata harus mengidentifikasi aksi, peran, dan tanggung jawab pariwisata, alur waktu, anggaran, penunjuk waktu, memonitor posisi dan kriteria keberhasilan untuk 10 aspek pariwisata di suatu tujuan. 10 aspek ini disebutkan dalam buku ini dengan 10A. Pertama itu awareness, attractiveness, availability,
access awareness activities as well as appreciation, action, dan accountability. Geographic level of tourism planning. Pariwisata perencanaan untuk tujuan dilakukan di multiple level dalam sebuah negara. Tingkat tertinggi dalam tingkat nasional dengan proses perencanaan yang dikoordinasi oleh DMO nasional negara. Pada tingkat subnasional akan ada rencana untuk negara bagian, provinsi, wilayah, dan daerah jika diperlukan. Tingkat lokal adalah tingkat ketiga untuk perencanaan pariwisata dan bisa ada beberapa jenis rencana di sini tergantung pada bagaimana otoritas lokal disusun. Di banyak negeri akan ada kabupaten, kota kabupaten, dan rencana pariwisata mungkin dipersiapkan untuk masing-masing. Ini gambaran untuk level of tourism planning dari nasional, subnasional, lokal, serta area. Kita masuk ke bagian B. Tourism planning process for destination management. Bagian yang pertama, policy atau kebijakan. Semua tujuan untuk memiliki kebijakan pariwisata resmi adalah pedoman dasar pariwisata (FCR) dan dapat dinyatakan sebagai tujuan atau tujuan kebijakan. Yang kedua adalah prinsipal pengkoordinasian. Prinsipnya adalah orang-orang yang mengkoordinasi proses perencanaan jangka panjang untuk pariwisata di tempat tujuan. Bagian ketiga, partisipan atau peserta. Para peserta sekolah akan bertemu dan memutuskan organisasi dan individu mana yang hendaknya diundang untuk berperan serta dalam proses perencanaan jangka panjang. Proses adalah inti dari perencanaan pariwisata jangka panjang dan perlu pemikiran yang matang tentang cara terbaik untuk melaksanakan berbagai tugas yang akan dilakukan. Berikut 5 jenis proses perencanaan dan teknik pariwisata jangka panjang. Yang pertama, perencanaan langkah demi langkah yang dirancang khusus untuk turis atau step by step planning designed specifically for tourism. Bagian kedua, temui, analisa, laporkan, menyetujui proses yang digunakan dalam kepariwisataan atau meet, analyze, report, approve process used in tourism. Yang ketiga, manajemen strategis pariwisata dan teknik perencanaan, strategic management and planning techniques. Yang keempat, ada nilai yang seimbang, scenario planning. Bagian C, destination visioning. Visioning definition. Visioning adalah deskripsi yang jelas dan ringkas tentang apa yang harus menjadi suatu tujuan. Setelah berhasil menerapkan strategi dan mencapai potensi penuh, merupakan ekspresi oleh orang-orang tentang apa yang mereka inginkan dan tujuan yang menjadi masa depan yang disukai. Kita masuk ke bagian D, Tourism Planning Toolkits. Untuk membantu masyarakat setempat merencanakan pariwisata, beberapa DMO dan organisasi telah mengembangkan perangkat perencanaan pariwisata. Ada beberapa perangkat yang tersedia di seluruh dunia, termasuk sebagai berikut. Yang pertama, perangkat perencanaan pariwisata untuk pemerintah setempat yang diterapkan di Selandia Baru. Kedua, praktik panduan yang baik tentang perencanaan untuk pariwisata yang diterapkan di Inggris. 3. Pariwisata Afrika Selatan merencanakan peralatan untuk pemerintah setempat. Panduan perencanaan pariwisata untuk pemerintah lokal New South Wales, Australia. Terakhir, mengembangkan rencana pariwisata seperti di British Columbia, Kanada. Kita masuk ke bagian I, Specialized Form of Destination Planning. Harus diakui bahwa ada lebih banyak bentuk perencanaan pariwisata tingkat tujuan yang khususnya kadang-kadang menjadi komponen dari keseluruhan rencana. Tetapi pada kesempatan lain, rencana-rencana itu muncul begitu saja untuk menyampaikan topik yang spesifik, untuk menggambarkan rencana yang spesifik. Sekian presentasi singkat yang bisa saya bawakan tentang materi beda buku kami yang bertopik Destination Planning. Terima kasih atas perhatiannya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.